Pasukan tempur belalang menyerang. Mereka memusnahkan puluhan ribu ton hasil panen setiap hari. Lebih dari 1/10 penduduk dunia menerima serangan mengerikan ini. Pasukan belalang ini terbang mengikuti angin, sesekali melompat-lompat. Panjang barisannya mencapai lebih dari 100 km. Tidak ada satupun rumput tersisa di area yang mereka lewati. Bagaimana bisa belalang yang biasa tidak terlihat, kini datang membawa bencana yang mengerikan? Untuk menghindari predator, warna kulit belalang berpadu apik dengan tanaman di sekitarnya. Ini adalah fase penyebaran belalang ke segala arah. Mereka bergerak secara individu, sama sekali tidak tertarik berada dalam kelompok. Namun begitu musim hujan, setelah kemarau panjang, pertumbuhan tanaman yang masif akan memicu reproduksi belalang yang eksplosif. Anak belalang yang baru lahir ini, pergerakannya sangat terkonsentrasi. Mereka tidak bisa menghindari tabrakan satu sama lain. Belalang memiliki bulu sensitif di kaki belakangnya. Ketika belalang menabrak bulu ini, serotonin dalam jumlah besar akan dilepaskan di dalam tubuh mereka. Serotonin merupakan hormon yang memungkinkan mereka berpindah dari hidup sendiri menjadi berkelompok. Seekor belalang kecil berubah menjadi gangster, seperti pasukan tempur. Pada bulan Januari tahun 2020, wabah belalang berasal dari Afrika. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Mereka bersafar sampai ke India. Akhirnya terblokir oleh pegunungan Himalaya. Belalang yang baru lahir mengalami pergantian kulit. Warnanya akan berubah dari hijau samrud menjadi kuning hitam, yang memungkinkan mereka mengenali serangga lain dalam spesies yang sama, guna membentuk kelompok yang besar. Pada fase ini, nafsu makan mereka tidak hanya meningkat pesat, tapi juga keinginan untuk bereproduksi pun semakin kuat. Dengan cepat generasi baru akan muncul. Meningkatnya jumlah belalang menyebabkan kekurangan pasokan pangan untuk kebutuhan makan. Belalang generasi baru menggunakan indera penciumannya yang sensitif untuk mulai bermigrasi ke daerah yang memiliki vegetasi subur. Dari sinilah lahirnya wabah belalang yang diberitakan media di seluruh dunia. Dalam perjalanan safar, mereka akan bermetamorfosis menumbuhkan sayap, mengambil alih langit langsung dari daratan. Jumlah mereka mencapai miliaran. Akibatnya, mereka mampu menghancurkan puluhan kilometer persegi lahan pertanian dalam hitungan jam. Hal ini mengakibatkan bencana dan kelaparan yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah. Pasukan serangga kuning terbang bersama angin. Itu akan sangat membantunya menghemat energi fisik. Kebanyakan angin dan hujan selalu menuju tempat dengan vegetasi subur. Setelah mendarat, mereka akan menyapu seluruh tumbuhan yang terlihat. Takkan berhenti makan sampai semua musnah, dan melanjutkan migrasi ke tempat selanjutnya. Belalang dapat hidup antara 3 hingga 6 bulan. Belalang dewasa akan berkembang biak saat bermigrasi. Setelahnya, belalang betina akan menggunakan perutnya untuk menggali lubang sedalam sekitar 10 cm di tanah lunak dan lembab. Dan sekitar 100 butir telur diletakkan di dalamnya. Telur-telur tersebut dapat menetas dengan sendirinya hanya dalam waktu 2 minggu. Mereka akan memperluas pasukan belalang generasi berikutnya sebanyak 10-16 kali lipat. Namun setiap bencana memiliki masa kemundurannya masing-masing. Belalang yang terbang mengikuti angin, pada akhirnya akan menuju ke daerah dataran tinggi bertekanan rendah. Iklim basah dan dingin di sini akan sangat mengurangi aktivitas mereka. Mereka akan mati, dan sebagian lainnya akan kabur pergi.
dalam perjalanan mereka. Telah meninggalkan telur dalam tanah yang tak terhitung jumlahnya. Asalkan cuacanya cocok, mereka bisa kapan saja kembali, yang membawa bencana bagi semua kehidupan tanaman, membuat petani menjerit, harga pangan tinggi, hingga inflasi. Kami, Arbin TV, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kunjungi akun YouTube kami di waktu senggangmu.